Nama saya Elisa Carolina Marion, biasa dikenal dengan Elisa. Saat ini saya ditugaskan menjadi dekan di Fakultas Humaniora. Dan dalam proyek ini tentu saya menjadi advisor untuk teman-teman di Fakultas Humaniora. Saya sendiri Andrew Steven Puika. Saya kebetulan juga alumni BINUS dan sekarang ini saya bekerja di Sinta VR sebagai Technology Director. Nah, kalau peran di proyek ini, ya kami pastinya sebagai Sinta VR ingin gitu mendampingi BINUS untuk transformasi dalam hal teknologi, dan kita tuh sebagai pendamping, kita nyebrang di jembatan menuju dunia virtual bersama-sama. Kami dari Fakultas Humaniora tentu sangat bersyukur bisa bertemu dengan Sinta VR, dalam ini Pak Andrew dan tim, yang ketika kita bertemu gitu ya, ngobrol gitu ya, ternyata kita memiliki visi misi yang sama nih, bahwa kalau kita bicara education, kita bicara pendidikan, rasanya kalau di era 4.0 gitu ya, atau kita bicara society 5.0, rasanya ada banyak teknologi-teknologi yang perlu kita embed ke dalam pembelajaran. Sebenarnya kalau bicara virtual reality gitu ya, Pak Andrew ya, dari tahun 2016-2017 itu saya sudah berpikir bagaimana bisa mendatangkan Jepang ke Indonesia gitu ya. Oh, iya. Karena banyak sekali mahasiswa yang mungkin ketika mereka memiliki support dari orang tua yang full, mereka bisa mengalami bagaimana belajar dan mengenal Jepang itu langsung ke Jepang. Tapi ketika supportnya itu mungkin ada banyak keterbatasan gitu ya, bagaimana cara menghadirkan Jepang ke Indonesia. Pada tahun 2016-2017 saya sudah memimpikan itu, bagaimana nggak cuman untuk anak-anak yang dari sisi ekonomi itu cukup mampu gitu ya, bisa langsung ke Jepang, tapi bagaimana anak-anak yang belajar, mahasiswa yang belajar di BINUS University itu bisa merasakan experience realnya meskipun itu secara virtual. Kalau dari kami melihatnya, teknologi virtual ini itu punya sangat banyak sekali potensial dan juga dampak-dampak untuk pendidikan, untuk training, untuk kita tuh bisa menjadi manusia yang lebih upskilling lah dari sebelumnya. Dan itu semua bisa dilakukan karena virtual, apapun biayanya kan bisa jadi jauh lebih rendah. Dimana yang tadi seperti Bu Elisa katakan, kalau kita mau ketemu natif di Jepang dan merasakan suasananya, ya kita harus pergi ke Jepang gitu. Tapi kalau di virtual, kita bisa membuat sebuah simulasi yang bisa ya udah kita lakukan di sini. Hadirkan natif dari Jepang dari luar ke sini, dan juga kita bisa melakukan beragam macam simulasi yang nggak cuman komunikasi aja, tapi juga lebih sifatnya ke teknikal gitu. Seperti mengoperasikan mesin yang resikonya tinggi, tapi dengan dunia virtual ini kita bisa dapat feeling gitu mengoperasikan mesin tanpa harus membeli mesinnya yang mungkin harganya sangat mahal, diadakannya susah, dan kalau misalnya mesinnya sering dipakai ya nanti juga gampang rusak gitu. Jadi kayak dunia virtual ini mempunyai potensi-potensi ya untuk bisa kita tuh merasakan lebih banyak gitu dan berlatih dan meningkatkan skill-skill kita gitu di dalam dunia virtual. Sampai dengan tahun 2030 ya, dari referensi sumber yang saya baca gitu ya, bagaimana teknologi, big data, AI itu akan banyak menggerus posisi-posisi white collar. Dalam artian kalau kita hanya mampu untuk mengaplikasikan kompetensi dengan tidak memanfaatkan teknologi, kita akan tergerus oleh teknologi. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Andrew gitu ya, bagaimana misalkan dengan teknologi VR itu kita bisa melakukan sesuatu yang mustahil menjadi lebih mungkin gitu ya Pak Andrew ya. Betul. Nah bayangkan tadi yang sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit dilakukan ternyata bisa tergantikan oleh teknologi. Nah kalau bicara peluang kerja ke depan, saya sangat yakin gitu ya, upscaling tadi yang disampaikan oleh Pak Andrew itu sangat terbantu gitu ya Pak Andrew ya dengan teknologi VR. Kalau kita bicara bagaimana saya bisa menghadiri gitu ya sebuah simulasi sidang PBB gitu ya, dengan contohnya gitu ya, dengan perwakilan dari banyak negara. Saya mungkin tidak bisa mengalami itu ketika saya menjadi mahasiswa HI di BINUS mungkin ya, karena mungkin untuk saya bisa merasakan bagaimana suasana sidang pertemuan perserikatan bangsa-bangsa yang dihadiri oleh cukup banyak bangsa, tentu saya mesti mempunyai satu kesempatan dan mempunyai kompetensi bisa hadir di sana. Tapi ketika kita bisa menghadirkan situasi itu untuk mahasiswa,
tentu pengalaman itu akan memberikan experience lebih, memberikan kompetensi yang berbeda jika dibandingkan dengan lulusan lainnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan, apakah ada spesifik skill tertentu yang nanti diharapkan muncul gitu ya, lowongan kerja tertentu diharapkan muncul untuk mahasiswa di humanities, saya sangat yakin itu ada gitu ya. Tapi balik lagi ke kompetensi core-nya sendiri, itu pasti akan memberikan dia kompetensi yang berbeda dengan lulusan dari universitas lainnya mungkin yang tidak mengalami pengalaman ini. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Pak Andrew sebagai alumni BINUS sih pasti lebih bisa meneropong nih Pak Andrew ya, dari sisi virtual sendiri seperti apa? Kalau saya mungkin akan melihat dari kacamata industrinya ya, dan kami juga sudah punya pengalaman karena kan kami juga Sintaviar sudah berdiri dari 2016 dan menghandle klien-klien dengan banyak sekali macam-macamnya gitu, yang telekomunikasi, oil and gas, asuransi dan segala macam itu datang ke kami diskusi nih untuk kebutuhan virtual mereka. Dan yang saya bisa tarik garis bisa dibilang benangnya ya gitu, bahwa yang mereka butuhkan itu tuh pelatihan mereka udah biasa gitu, tetapi ada potensi-potensi next levelnya di mana ketika kita berinteraksi di dunia virtual, itu semua kegiatannya kita bisa rekam dan kita bisa analisa. Dan that's why dengan kita berlatih di dunia virtual, itu kita dari segi trainer bisa lebih memahami gitu. Kira-kira nih orang yang berlatih apakah sudah paham, apakah sudah melakukan dengan baik, dan bisa juga ada case by case-nya gitu. Kita kasih skenario deh. Contoh, Anda di satu lokasi, misalnya Anda sedang ada di sebuah rumah gitu, dan Anda berlatih gimana caranya untuk menangani masalah. Dan di rumah ini tiba-tiba ada kompor yang meledak dan juga ada badai di luar. Nah, gimana decision dari Anda gitu. Nah, jadi ini sih yang bisa kita exercise, dan juga ketika dilatih itu tuh semua data bisa ditangkap secara digital dan juga bisa langsung dianalisa. Nah, decisionnya gimana, dia panik atau enggak gitu. Terus juga kalau kita kasih sensor ya, di dunia virtual kita kasih sensor detak jantung yang bisa baca nih. Itu juga bisa kebaca tuh, dia gimana nih responsnya. Dan itu pun juga hal-hal yang bisa kita latih gitu. Ketika sekali simulasi, ya orang mungkin masih panik-panik kan. Tapi ketika 2 kali, 3 kali, they can make better decision gitu ketika itu terjadi. So, memang dunia virtual ini adalah dunia simulasi kalau untuk konteksnya pendidikan. Selama 2 tahun belakangan ini di Fakultas Humaniora memang kita melakukan transformasi digital yang cukup signifikan ya, Pak Andrew ya. Kita memiliki beberapa inovasi yang mungkin salah satu yang bisa saya sebutkan contohnya adalah Bilingua. Nah, dalam pembelajaran bahasa berbasis digital, salah satu rencana kita yang akan kita mulai persiapkan tahun ini adalah bagaimana memasukkan teknologi imersif atau VR itu ke dalam experience mahasiswa untuk mereka bisa berinteraksi tadi ya di simulasi, bercakap-cakap dengan native, atau mereka bisa saling experience merasakan pembelajaran bahasa dalam konteks conversation atau percakapan, dan juga bagaimana mereka bisa get the real situation of their country ya, misalkan budaya Jepang itu seperti apa, atau budaya bisnis China itu seperti apa yang mereka bisa bawa ke dunia virtual. Jadi kalau misalkan dari sisi sastra sendiri, ada beberapa mata kuliah yang kita akan sasar, seperti contohnya adalah mata kuliah percakapan dan juga terkait dengan pemahaman budaya. Sedangkan untuk teman-teman di psikologi sendiri itu akan masuk ke mata kuliah yang kita sebut dengan psikologi kognitif atau biopsychology, di mana memang dalam sebuah ruang virtual yang akan kita buat itu adalah simulasi jaringan otak gitu ya. Mungkin Pak Andrew kemarin juga sempat memberikan gambaran gitu ya Pak Andrew ya, bagaimana mungkin kita berubah menjadi kurcaci kecil yang kita bisa masuk gitu ya. Kalau misalkan saya lagi minum es yang dingin banget gitu ya, ini kira-kira apa yang terjadi di reseptor saya di otak di bagian mana gitu ya. Itu mungkin dari psikologi. Kalau dari teman-teman di business law dan dari hubungan internasional, itu akan ada beberapa mata kuliah seperti simulasi persidangan, baik sidang PBB maupun persidangan semu ya, untuk mereka bisa experience bagaimana mereka bisa duduk sebagai hakim, mereka bisa duduk sebagai seorang pengacara atau penasihat hukum, atau ketika masuk ke dalam simulasi
pembelajaran atau pengajaran, saya yakin teman-teman di PGSD juga memiliki mata kuliah macro teaching yang juga itu membutuhkan sangat support mengenai ruang simulasi untuk mereka bisa menjadi seorang guru. Kurang lebih sih seperti itu ya, rencana untuk embed ke mata kuliahnya. Nah, kebetulan banget, jadi ruangan simulasi ini, kami kebetulan dari Sintaviar ini, yang kami tawarkan ke BINUS ya, terutama, kami nggak nawarin, oke kita cuma punya skill, tapi kita nggak, yaudahlah kita kerjasama gitu, enggak. Tapi kami udah punya sesuatu gitu. Kami udah punya satu produk namanya Space Collab. Space Collab ini dimana kita bikin dunia virtual yang kami juga mempertimbangkan, ini tuh nggak boleh hanya keren aja ya bisa secara virtual dipakai, tapi juga harus bisa mendemokratisasikan akses gitu. Sehingga kami desain Space Collab ini tuh bisa dipakai dengan handphone, smartphone teman-teman, kemudian juga bisa dipakai dengan headset virtual reality, dan juga bisa dipakai dengan komputer atau PC gitu. Space Collab ibarat kata seperti Zoom gitu, dimana kita Zoom kan bisa ketemu satu sama lain, komunikasi, tetapi yang berbeda di situ kita benar-benar bisa nyemplung ke dalam dunia virtual dan berinteraksi satu sama lain, jalan-jalan, ngelihat sekeliling gitu ya. Kayak kita bisa bikin skenario pasar, terus kita jalan-jalan sekitar itu, ngobrol sama orang, ya layaknya kita bisa simulasi. Nah, yang membuat Space Collab ini, kenapa kami yakin untuk menjajak kerjasama ini, karena Space Collab ini tuh sudah di tahap di mana itu cukup mudah kita custom. Mau gonta-ganti environment 3 dimensinya itu mudah sekali, di kita cuman paling hanya 1-2 hari selesai. Nah, terus juga untuk interaksinya sudah banyak. Kayak untuk ya jabat tangan, kayak untuk kita komunikasi mulut, ketika kita ngomong, habis itu juga avatar 3 dimensinya, itu juga mulutnya A, I, U, E, O-nya tuh sesuai. Nah, sudah banyak sekali fitur yang kami kembangkan sejak riset kita sih udah dari 4 tahun lalu ya untuk yang ini, tetapi kami udah kembangkan dari 2 tahun yang lalu. Nah, jadi ya kami melihat sih kayak, oh ini produk kami nih bisa nih nyambung dan bisa bermanfaat banget nih buat Fakultas Humaniora karena banyak kecocokan gitu. Tinggal kita adjust dikit, udah bisa jadi dampak. Kalau bicara di Fakultas Humaniora, sebenarnya dari akhir tahun, bukan akhir tahun, pertengahan tahun ya, dari pertengahan tahun lalu kita sudah adakan semua, termasuk konsultasi dengan Pak Andrew ya. Pak Andrew, kalau saya mau bikin satu ruangan simulasi lab untuk mahasiswa bisa menggunakan tuh kira-kira perlengkapannya apa saja yang mesti dilengkapi. Step by step itu kita semakin melengkapi. Dan kalau bicara fasilitas, rasanya saya bisa sampaikan 80% lah Pak Andrew ya, kita sudah punya itu basic facility yang memang dibutuhkan untuk bisa akses untuk menggunakannya. Nah, kalau bicara penggunaan sejauh ini memang masih sebatas pada penggunaan oleh dosen. Seperti apa, tentu dari akhir tahun lalu kita sudah mulai mencoba gitu ya, bersama tim Pak Andrew juga merasakan bagaimana kita masuk ke dalam dunia virtual. Kemudian selama 3 hari ini kita juga melakukan training untuk para dosen termasuk subjek matter expert yang akan membuat storyboard gitu ya, untuk mereka bisa merasakan sendiri bagaimana nanti kalau masuk ke Space Collab yang tadi Pak Andrew sampaikan. Jadi kalau misalkan penggunaan, memang sejauh ini kita sudah mulai memberikan experience untuk merasakan itu kepada dosen-dosen, namun kepada mahasiswa mungkin secara spesifik karena saat ini juga masih pandemi gitu ya, kita juga baru mau memulai membuka akses untuk mahasiswa bisa datang ke kampus. Saat ini secara real untuk mahasiswa menggunakan itu belum, tapi memang sebagian dari mahasiswa yang tergabung dalam training selama 3 hari ini sudah mulai menggunakan. Nah, kalau bicara feedback, so far sih kalau kita bicara teman-teman humaniora yang mungkin jauh ya dari pengalaman yang mungkin berbeda dengan teman-teman dari fakultas yang background-nya sangat dekat dengan teknologi, tentu pasti kalau saya sendiri gitu ya, feedbacknya seperti apa, wah ini keren banget gitu ya, gimana misalkan terakhir waktu dengan Pak Andrew ya, tahun lalu saya pakai Oculus headsetnya itu, kemudian kacamata Oculusnya, kemudian saya main itu ya Pak Andrew ya, main roller coaster gitu ya. Jadi suatu permainan yang
saya sudah tidak mau main sejak beberapa tahun belakangan karena ngerasa kayak udah cukup tua dan kayak udah nggak kuat untuk main roller coaster, tapi saya bisa merasakan saya bisa experience lagi dan saya happy, fun, tapi saya merasakan saya aman, saya nggak bakal jatuh karena saya menggunakan kacamata VR. Jadi kalau feedback sejauh ini dari kemarin saya juga lihat teman-teman semua mencoba menggunakan kacamata VR, itu excited ya seperti itu. Mungkin kurang lebih itu untuk feedback. Mungkin dari Pak Andrew ada yang mau tambahin? Ya. Betul, saya ingin menambahkan dan terutama ya experience yang sudah nyata banget yang sudah kami lakukan berdua ya. Kami kan, kita kan sempat ini ya Bu ya, tanda tangan virtual MOU Ya, gitu betul, waktu betul. di aplikasi Space Connect. Betul. Ya, di mana MOU-nya kita pajang di papan tulis dan akhirnya kita secara seremonial tuh bisa melakukan tanda tangan itu. Nah, jadi kan ini salah satu use case gitu ya yang bisa ngebuka bahwa penggunaannya tuh bisa sampai praktikal gitu. Ada biasa kan kalau di pandemi kemarin kita mau MOU apa-apa susah dan akhirnya mulai beralih ke tantangan digital gitu. Dan tantangan digital pasti beda lah gitu ya seremoninya dibandingkan dihadirin secara langsung gitu. Betul. Nah, jadi namanya juga kerjasama kan kita juga perlu ya seremonial juga untuk apa ya meningkatkan semangatnya juga bahwa ya ini yang kita kerjakan tuh serius gitu, nggak cuma tanda tangan, tapi pihak-pihak yang partisipasinya itu juga oh ya ada kerjasama terus yaudah kayak biasa aja. Tapi kan kita harus sama-sama jalanin gitu karena teknologi XR ini adalah teknologi yang cukup complicated ya, dan memang harus kita terjunin bareng-bareng. Memang nggak semua orang mungkin pernah coba. Nah, di Sinta VR kita pengen dorong untuk semua orang coba. Coba dulu, rasakan. Nah, seperti kemarin kita juga sudah mengadakan pelatihan ya. Setelah kami cobakan gitu ke dosen-dosen dan juga ke mahasiswa yang ikut ke pelatihan kami. Nah, setelah coba, idenya langsung ngalir. Oh bisa ini ya, oh bisa itu ya, oh bisa ini ya gitu. Nah, jadi itu kuncinya adalah ya kalau dari kami sih ngelihat sejak kami pengalaman coba berbisnis dan juga mendevelop virtual reality application gitu ya, dan yang kami cobakan ke orang, nah orang langsung mikir sendiri gitu. So dan juga salah satu mungkin mohon maaf kalau agak lama nih. Jadi salah satu contoh case-nya lagi, kami sudah punya satu produk lagi yang memang bergerak di bidang edukasi K12, di mana guru-guru bisa bikin skenario virtual reality tanpa harus mengoding, tanpa harus bisa bikin 3D modeling dan dipresentasikan ke siswa. Itu dampaknya sudah nyata. Nah, kalau dampaknya itu sudah nyata karena secara angka kita sudah bisa buktikan gitu. Kita sudah testing ke 1.800 siswa dan ke 10 provinsi berbeda. Itu nilai-nilainya yang pakai virtual reality meningkat sampai 30% gitu. Yang awalnya 60, mereka ya setelah pakai VR tuh di testing lagi, wah bisa dapat 80. Dan emosi-emosinya tuh mereka positif. Bahkan mereka seneng kayak, wah ternyata virtual reality itu keren banget ya. Dan mereka tuh jadi penasaran sendiri gitu. So memang PR kami ya sebagai pendidik dan pengajar gitu ya. Karena saya juga punya passion dalam mengedukasi. Jadi PR kami ya itu menemukan curiosity dari siswa dan juga mahasiswa yang kami ajar. Nah, kalau caranya kami di Sinta VR dengan teknologi imersif. Untuk latihannya itu memang kita itu merangkai seperti ini. Pertama kali mereka harus coba dulu baru bisa kebayang gitu. Nah, kemudian habis mereka coba, mereka karena kan di sini kan kita juga mau membuat sebuah skenario yang akan dirasakan sama mahasiswa yang akan nanti sebagai user ya, untuk kita bisa latih dan upskill gitu. Jadi kami terutama untuk industri butuh masukan banget dari expert, dari subject matter expert, yaitu dosen-dosen. Kira-kira tuh skenario virtual apa yang kita pengen hadirkan dan apa goals yang kami pengen, yang kita semua tuh pengen capai lah di partnership ini. Nah, jadi ya sekarang itu kami juga dari Sinta VR juga nggak cuma saya sendiri, ada beberapa tim yang mendampingi untuk mendampingi proses untuk pembuatan storyboardnya yang benar gimana, pemilihan tujuannya seperti apa, dan juga akan cross check gitu dengan keterbatasan karena teknologi yang kami buat pun juga masih punya beberapa keterbatasan, kami akui. Kayak
oke, penggunaannya nggak bisa lebih dari 40 menit karena ya device VR-nya itu memang baterainya cuma segitu. Jadi di sini kami juga coba diskusi untuk merangkai gitu. Kira-kira kegiatan apa, step by step apa yang nanti bakal bisa kita secara bersama-sama tuh lakukan bersama gitu. Jadi kalau dibilang perfect ya, sorry to say, memang semua pun juga belum sempurna gitu. Kami ini masih dalam proses ya belajar bersama. Karena kami pun juga tanpa adanya dosen yang expert, kami juga nggak tahu nanti kebutuhannya seperti apa. Kalau kami cuma bisa ngarahkan, oh yang ini how to-nya begini nih, oh ini bisa nih begini, oh ini nggak bisa nih gitu. Dan kembali lagi kita akan sesuaikan lagi tujuannya apa gitu. Jadi memang tidak sesimpel ya udahlah kita teknologi dihadirkan terus dipakai. Kami nggak mau seperti itu. Kami maunya teknologi ini kita bisa adaptasi, kemas, dan juga akhirnya bisa jadi dampak beneran. Pastinya semua hal yang kita usahakan, termasuk bagaimana saya dan tim diskusi dengan tim Pak Andrew dan tim juga ya, itu tentu kan tidak mungkin kita lakukan tanpa tujuan gitu ya. Tentu kita ingin gitu ya, sangat ingin kalau ditanya apakah ini bukti keseriusan, tentu pasti gitu ya. Bahkan mungkin kita inginnya menjadi yang pertama gitu ya Pak Andrew ya. Kalau misalnya kita sampaikan ada nggak gitu ya, mungkin gitu ya di tempat lain belajar bahasa misalnya seperti itu dengan menggunakan teknologi virtual reality mungkin belum ada gitu ya, bahkan mungkin sangat sulit gitu ya, bahkan untuk kita diskusikan dengan beberapa institusi perwakilan negara yang bersangkutan pun itu belum pernah disentuh oleh mereka. Jadi memang ini salah satu bukti keseriusan baik dari Binus University, dan saya sangat yakin Sinta VR dalam hal ini diwakili oleh Pak Andrew sendiri, Binusian juga gitu ya, pasti juga memiliki visi dan misi yang sama dengan Binus. Ini yang saya senang sama Binus, karena Binus itu mendorong untuk maju gitu ya. Walaupun kami mengerti ya bahwa kan di jurusan Fakultas Humaniora pasti secara teknologi kan masih cukup dibandingkan jurusan lain kan masih cukup ini kan agak ketinggalan gitu. Nah, tapi ada gitu sebuah motivasi untuk kita dorong maju untuk implementasi ini. Dan ini yang saya rasakan juga waktu saya kuliah di Binus ya. Memang bisa dibilang DNA-nya Binus itu juga masih ada di saya gitu. Dimana saya juga jadi terbiasa untuk inovasi, terbiasa untuk mendorong kemajuan gitu. Dimana yang lain belum memikirkan ke arah sana, ya kami dobrak dulu gitu kan. Jadi untuk urusan itu kan kita bisa sama-sama pelajari ketika kita dobrak, pasti kan ada, oh ya ini kita pelajari. Yang penting kita bisa memahami bahwa ini adalah proses perjalanan gitu, bukan proses ya udahlah perang yang menang atau kalah gitu kan. Jadi ini proses perjalanan kita. Metaverse ini juga kami ibarat kata kalau ngomongin metaverse pasti sangat-sangat kompleks gitu, karena metaverse itu is not only dunia virtual, tapi there is a lot of things happening gitu. Kayak ada governance-nya, ada kreator ekonominya, di sana bisa cari duit, di sana bisa bekerja gitu. Itu kompleks banget. Kayaknya tidak bisa kita bahas lengkap di sini. Nah, jadi kami pun juga sedang menuju metaverse gitu, karena memang di sana pasti punya banyak potensi-potensi lainnya gitu ya, terutama untuk mendukung proses edukasi dan juga training dan upskilling. Nah, jadi memang metaverse inilah yang kami anggap this is not who's right, who's wrong, tapi ini adalah sebuah perjalanan bersama. Ya, oleh karena itu kami pengen nih kita ngajak dari Sinta VR beberapa partner, selain Binus juga kita ada banyak lagi partner-partner lainnya yang memang melihat visinya metaverse. Ya, oke, kami mendampingi bareng gitu. Oke, yuk kita nyebrang bareng ke sana. Terus kita yaudah cari harta karun bareng di sana. Nah, seperti itu.